Atom lebih kecil daripada plankton. Plankton lebih kecil dari zooplankton. Zooplankton itu lebih kecil dari, kita bilang langsunglah, semut merah kalau digigit ya. Semut merah kalau digigit gatal lebih kecil daripada semut hitam yang patah tongge. Semut hitam yang patah tongge itu lebih kecil daripada tikus. Tikus lebih kecil daripada kucing. Kucing lebih kecil daripadanya. Lebih kecil daripadanya kuda. Kuda lebih kecil daripadanya gajah. Gajah lebih kecil daripada gunung. Gunung lebih kecil daripadanya bumi. Bumi lebih kecil daripadanya matahari. Matahari lebih kecil daripadanya galaksi. Galaksi lebih kecil daripada multi galaksi. Multi galaksi lebih kecil daripada kumpulan dari segala bintang, namanya bintang kejora. Ada kan bintang kejora? Bintang kejora tuh bintang yang satu dulu sebelum meledak kemudian menyebar menjadi alam semesta. Itu awal titik mula dari terciptanya alam semesta. Bintang kejora itu diletakkan di karosi. Dalam bahasa kitab tauhid diletakkan di karosi. Karosi itu aliasnya kursi. Kursinya itu mana? Ilustrasi. Ada kursinya yang memang diciptakan khusus buat letakkan alam semesta ini dalam satu tengah karosi. Berarti aras itu berada karena berada di tengah-tengah karosi. Ini titik bintang kejora. Titik bintang kejora berada di tengah-tengah. Diletakkan di bawah atas karosi. Karosi ini kemudian Allah ilustrasikan menjadi kecil lagi, menjadi titik yang bintang kejora tadi. Berarti ada bintang kejora, kemudian ada karosi. Titik di dalam titik, paham ya? Nah, titik di dalam titik. Kemudian baru berada diletakkan di makhluk Allah paling besar adalah arsy atau aros. Aros itu bentuknya seperti apa? Sarirun atau firasun. Bentuknya seperti kasur ataupun ranjang atau seperti maktabur, seperti meja, karena dia persegi panjang. Dan setiap dari satu ujungnya dari aras itu dipegang sama malaikat. Tugasnya pegang aras. Kalau arasnya dia segitu besar, berarti malaikatnya berapa besar? Lebih besar. Dipeganglah 1, 2, 3 sampai. Tugasnya ngapain? Waktu ditiup sama malaikat Israfil udah model tuh. Woi, Pak malaikat aras, siap-siap ya. Main, baru main. Apa yang dihancurkan? Kenapa harus kayak gitu ilustrasinya? Biar jelas langsung paham. Jadi kalau ada contoh langsung paham. Jangan mudah-mudahan ini. Nah, setelah itu hancurlah alam semesta. Pertanyaannya, masih berlakukah dibuat tank bunker di dalam lautan? Masih perlukah kita itu membawa orang NASA buat roket biar bisa ke planet Mars atau ke planet Namek semacam Dragon Ball? Masih bisa? Enggak berlaku. Kayak gini ya, gunung meledak bisa ke laut. Laut nasional bisa gunung. Kalau langit retak kemana? Coba mana? Enggak tahu kemana. Harus dari posisinya seperti itu di akhir zaman. Setelah hancurnya alam semesta, baru Allah tinggalkan sisa dari makhluknya. Ya pasti Allah buat pertama. Allah tinggal 1, nomor 2 tinggalnya malaikat Jibril, kemudian 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Israil, dan 1. Memang kita ada sebenarnya mencabutnya. Nomor 5, 8 malaikat api. Nah, tadi lupa saya bilang, kalau misalnya sekarang ini mesti dipegang sama 4 orang malaikat. Tapi nanti pada saat mau dihancurkan dunia itu ditambah lagi 4. Jadi 8. Bukan 4, 2. Ini 2, sana 2. Main hancurkan alam semesta. Nah, setelah itu baru apa yang terjadi? Allah suruh kepada malaikat Israil untuk ngapain? Israil, cabut nyawa nih lain. Cabut nyawa. Akhirnya malaikat Jibril cabut nyawa sama malaikat Israil, Mikail, Israfil sama 8 malaikat arsy. Siapa yang tinggal terakhir? Allah sama malaikat Israil. Akhirnya mereka bilang sama Allah, Israil, dia adalah engkau. Peninggalan engkau. Masa dia bunuh diri? Harap kiri. Gak mungkin, ya kan? Kata izin Allah meninggal, malaikat tinggallah Allah sendiri. Baru dibilang dalam Al-Quran. Selama ini kalian sering baca
Tapi arah tafsirannya itu kemana? Apa disebutkan dalam Al-Quran? Malikinas. Malikinas. Woi, yang benar-benar raja sekarang siapa? Siapa yang benar-benar raja sekarang? Kemarin sosok paten di dunia, sosok berkuasa, ya kan? Sosok berkuasa di dunia, ya kan? Apa tuh namanya? JK. Apa JK? Jokowi. Saya bilang. Yang gue diskusi kalian, ya kan? Nah, di dunia jadi boneka, ya. Nah, pasukan Dajjal Indonesia per daerah. Pasukan Dajjal Indonesia per daerah. Oke, dah setelah itu ngapain? Wah, bilang dirinya siapa? Semua makhluk yang sudah tiada jawabannya spontan. Allah. Sampai ke Madinah. Pas sudah sampai ke Madinah, bikin buka pakai kunci. Apa lagi? Buka pintu. Masa buka pintu ini? Mungkin. Nah, setelah ini ya, pas buka pintu keluar Nabi Muhammad. Dibilang dalam Nabi Muhammad, Allah ya. Woi, hari ini hari apa? Sampai Muhammad, hari ini hari apa? Dijawab sama malaikat Jibril. Hari ini hari kiamat. Dari hari kiamat kayak gini. Hari kiamat. Di ujung T-nya dijawab sama malaikat Jibril. Tersambung pertanyaan nomor 2 dari Baginda Muhammad. Di mana umat? Hari kiamat di mana umat saya? Sambungan dari jawabannya malaikat Jibril. Pas jawab malaikat Jibril mana? Jawab Jibril. Hari kiamat. Slow. Bapak nanya dulu. Kamu kan saya Nabi Muhammad. Wah. Hari apa? Hari kiamat. Di mana Mas? Ibaratnya seperti itu lah. Contohnya aku bilang tadi malaikat. Nabi Muhammad. Nah, akhirnya pas beliau itu umatmu Muhammad sudah berada di padang mahsyar. Langsung naik murah Nabi Muhammad. Lewatan. Karena kenapa? Nabi masih belum tahu umatnya udah masuk surga atau belum. Taunya umatnya di surga. Terakhirnya langsung kelewatan ke pintu surga. Pintu surga kayak gini. Bisa jelek ya. Jadi pas masuk pintu surga, kami bingung. Wih, kok semua nggak ada orang? Kok nggak ada orang di surga? Lalu dibilang sama malaikat Jibril, umatmu di padang mahsyar lagi. Tapi lagi situ di padang mahsyar. M-nya apa? Mizan. Manusia. Mizan. Nah, kalau misalnya mizan itu kan kode timbangan. Timbangannya itu pada saat kita itu berada di padang mahsyar juga memang. Cuma saya nggak sebutkan mizan. Langsung mainnya ke sirat. Tahu mizan? Kunci. Maksudnya timbangan cek amal ibadah yang kalau berat yang sebelah kanan berarti surga, kalau berat sebelah kiri berarti neraka. Nah, jadi sampai Nabi Muhammad di sini ini namanya umat Muhammad. Awalnya ini belum ada garis batasnya, karena masih gabung sana umat Adam sampai dengan Islam. Nah, jadi di sini nanti umat Muhammad campur semua sama ini. Baru nanti Nabi pas sudah sampai sini nengok, itu umat gue, umat saya. Kemudian sama Nabi tandanya di mana? Bait Maya. Bait Maya. Air wudhu. Kalau air wudhunya pas, selama ini wudhunya betul. Kalau wudhunya nggak pas, mampus. Nggak pas sama Nabi. Pertanyaannya, apakah wudhu kita sudah pas?
Banyaknya gitu. Maka sudah masuk tidak? Belum. Saya belajar. Nanti di YouTube cara wudhu Habib Umar jelas. Langsung aja dipraktekkan langsung sama Habib Umar. Wudhu jelas. Gimana cara wudhunya dari aswaja. Tahu aswaja? Ahli sunnah wal wudhunya sunnah itu. Dah posisinya di sini setelah pilih umat ya pilih sini baru semuanya udah berkumpul ya kan pas sudah berkumpul baru semuanya gandengan tangan gandeng tangan ngapain gandeng tangan untuk siap-siap menyeberang ke sirat tidak suratan mustaqim sirat itu dia panjangnya itu berapa jam sih apa namanya lebarnya itu seperti satu rambut yang dibelah 7 dan tajam dan harus dilewati dengan iman bukan dilewati dengan fisik. Oh masa bisa jalan di rambut sehelai belah 7? Bisa? Nggak bisa. Tapi kalau lewat iman bisa. Lewat amalan. Ada yang waktu lewat di sini naik lampu ujung. Ada. Bahkan ada yang nggak perlu harta, lewatnya pakai terbang. Karena amalannya mah keren nih. Ada juga yang amalan di dunia itu merangkak, berdarah-darah, kena cabi-cabi lewat neraka. Tapi dia sampai ke sirat. Ada yang jalan ke awal santai gitu. Santai dia jalan, tapi pas sampai di tengah. Ada yang gitu. Dan semua itu tergantung amalan posisi dia waktu di dunia itu gimana. Jalan pelan-pelan ya. Jalan nanti posisinya tangan Nabi Muhammad dipegang sama ulama Rasyidin. Tangan ulama Rasyidin dipegang sama tabi'in. Tangan tabi'in dipegang sama tabi'in. Tangan tabi'in dipegang sama ulama tabi'in. Tangan ulama tabi'in dipegang sama ulama akhirin. Tangan ulama akhirin dipegang sama ulama zaman now. Ulama zaman sekarang. Milatan zaman now. Tapi itu password kita Gmail saya. Milatan zaman now. gmail.com. Jadi ulama sekarang kita pegang sama kita. Kalian pegang tangan saya. Kenapa? Karena saya kasih tahu. Karena kalian berjasa sama saya. Tangan kalian kalau kalian kasih tahu sama orang, nanti tangan kalian kawan kalian pegang. Karena ilmu itu kamu sama, makanya belajar itu harus ada guru sampai sanadnya itu bagi dana. Baru udah pegangan semua, udah jalan. Pas jalan, barulah banyak yang berjatuhan. Karena memang tergantung amal ibadahnya dan setiap Nabi kan jalan pertama kali. Kalau Nabi jalan kan aman, jalan pelan-pelan sahabat sampai tabi'in sampai ulama mutaakhirin kayak masih aman sampai ulama zaman now lewat dari itu umat Muhammad itu bergoyang karena masih banyak fitnah. Dah sampai sini Nabi kumpul ya di jauh itu nih. Dah baru nengok sama Nabi satu persatu umat akhir zaman berjatuhan ke dalam neraka. Bayangkan satu umat Muhammad jatuh kepada neraka itu Nabi nangis terisak-isak tanpa suara. Kalau orang nangis terisak ada suara ya? Tapi ini nangis terisak tanpa suara. Sangat-sangat sedih. Posisinya sangat sedih karena menengok umatnya jatuh ke neraka. Setelah itu jalan lagi jalan, ada macam-macam. Ada yang di sini langkah pertama kayak gitu. Ada orang yang mukmin yang mutakin, kemudian ada orang yang sebagian yakin zaman dan ada sebagian di awal zaman. Ya, jadi barulah Nabi Muhammad. Apakah langsung close the door? Langsung tutup pintu? Nabi ngapain? Nabi sujud menyembah Allah dengan nangis tak berdarah. Biasa nangis tak berdarah di mana? Sakit tak berdarah. Biasanya sakit tak berdarah atau nangis tak berdarah? Sakit tak berdarah. Tapi Nabi nangis macam nangis darah. Maknanya air matanya berlinang. Berapa lama Nabi sujud menyembah Allah supaya diampuni umatnya dalam neraka? Tahu berpuluh
maksimal 99 tahun. Kan kalau sudah 100 tahun bukan 60, nggak ratusan. Kalau misalnya di bawah 10, 9 tapi bilangan. Tapi ini berpuluh tahun, maknanya 10 atau 99 tahun. Maknanya berapa lama? Sangat lama sujud menyembah. Kenapa? Karena di neraka itu banyak kali umat Muhammad. Dan setelah semua umat Muhammad dalam neraka ini diampuni sama Allah masuk ke dalam surga, ada 4 golongan yang terakhir yang masuk neraka. Siapa aja? Ada tahu? Nggak tahu? Tahu atau enggak? Enggak tahu. Tahu enggak? Jadi 4 golongan yang terakhir. Yang pertama siapa? Orang. Kan amalan kebajikan, kebaikan dan keburukan itu tanda kuncinya. Jadi semakin banyak amal kebaikan, kan semakin cepat masuk surga. Walaupun jatuh dulu di neraka, kemudian dicuci pakai daya, pakai rinso, pakai apa, kemudian pakai mantan stempel neraka. Baru cemplung dicuci dalam surga. Sudah jelas dia. Dah. Biasa kita baca CDI. Nyuci, dan setelah itu apa yang dilakukan? Ya Allah, kan 4 golongan tadi. Ini golongan yang pertama. Ya Allah, tanda kuncinya baik atau buruk? Ya Allah, ampuni umat saya yang dia punya amal kebaikan sebesar biji kurma. Yang lain dosa semua. Sebesar biji kurma. Amalan dia di dunia selama hidup cuma sebesar biji kurma. Yang kebaiknya, yang lain busuk semua. Berapa banyak keluar dari neraka? 100 juta orang. Diibaratkan seperti itu ilustrasi ya. 100 juta orang keluar umat Muhammad dari neraka yang cuma punya amalan kebaikan sebesar biji kurma. Yang lain dosa semua. Parah. Dah. Pas keluar dari neraka berarti berapa banyak? 100 juta. Dan 100 juta tersebut antri satu persatu melalui sirat dan ditunggu sama Nabi di depan pintu plus dipeluk satu persatu. 100 juta orang. Itu gaya cinta Nabi. 100 juta orang dulu satu persatu keluar dari neraka. Itu baru 4 kali. Belum 100 juta. Tapi apakah capek? Ini umat anggap bilang of the hero in the world and the akhirah. Untuk pakal dunia dan akhirat. Saya nggak ada, saya nonton Avenger. Lihat Avenger Thor. Karena Avenger itu dibawa sama apa? Kenapa? Karena itu berapa? Ada apa? Berapa yang sini? Ada. Ya kan? Video di rumah. Nah, itu yang nomor pertama. Umat Muhammad 100 juta orang di neraka dikeluarkan untuk mendapatkan surga. Nomor 2, pas sudah masuk orang yang terakhir 100 juta itu dan 99,999 orang yang terakhir 100.000 orang, 100 juta orang, baru umat Muhammad malah lagi sujud nangis lah, lagi berpuluh tahun lagi. Ngapain? Ya Allah, ampuni umat saya yang punya amalan. Kenapa? Oh, kok itu kenapa? Kenapa? Allah dan berpuluh tahun lagi. Ya Allah, ampuni umat saya. Ampuni umat saya. Akhirnya apa?
kebaikan sebesar biji jagung. Tadi sebesar biji kurma. Sekarang umat Muhammad sebesar biji jagung. Amalannya segini. Yang lain dosa semua. Tadi 100 juta, keluar lagi. Berapa? 1 M. Umat Muhammad dari neraka. Dan harus kalian ingat satu persatu ditunggu sama Nabi di pintu surga, dipeluk sampai semuanya masuk. Itu gaya cinta Nabi. Udah, itu nomor 2. Yang nomor 3, ya Allah, sujud itu. Sujud lagi, ya Allah, ampuni umat saya ya Allah yang punya amalan kebajikan sebesar zarah. Tadi segini, besok segini, besok segini. Sebesar zarah, sebesar biji sawi. Pernah tengok biji sawi? Kecil. Sangat-sangat kecil. Yang lain apa? Dosa. Tadi berapa? 1 M. 10 M. Keluar lagi, ilustrasinya makin banyak. Nah, ini yang terakhir, yang nomor 4. Itu yang masuk logika saya. Sampai sekarang saya belum masuk logika saya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Apa nomor 4? Nabi sujud itu yang terakhir kalinya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni umat saya yang tidak punya amalan kebaikan sama sekali. Kita mau pakai. Enggak punya amalan kebaikan, masuk surga. Masuk akal? Masuk akal kan? Masuk akal. Dengan akal manusia nggak bisa dicerna. Tapi Nabi Muhammad berdoa kepada umatnya yang enggak punya amalan kebaikan sama sekali. Semua dosa. Dosa semua, kebaikan tak punya. Tapi karena dia umat Muhammad diampuni dengan rahmat Allah. Itu orang yang terakhir masuk surga. Berapa banyak keluar? 1 billion triliun. Karena kenapa paling itu paling banyak. Kalau dia Muhammad dia dapat jaminan masuk surga. Barulah Nabi kerjaan apa ya? 1 billion triliun. Belum semuanya satu persatu. Setelah semuanya umat Muhammad masuk surga, barulah giliran Nabi yang terakhir close the door. Itu gaya cinta Nabi. Keren. Selama ini nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Saya karena tahu, karena saya tahu bahwasannya Nabi gue kayak gitu. Jadi gue harus setiap hari nggak bisa membenci. Ini masalah. Tanya aja hari ini udah sholat. Ada Pak, tadi sholat subuh sama sholat ini. Waduh. Nabi tiap saat ingat sama umatnya. Kita nggak pernah ingat. Baru selanjutnya baru giliran umat. Yang bisa di cross check and read. Terakhir, tulisan ini terakhir. Naik. Oh, di filmnya kita ini kan dalam film manusia. Terakhirnya itu baru tulisan den. Habis. Pada semuanya masuk. Karena kita ada juga macam semua dapat dimenanjung. Apa? Paling terakhir apa? Firdaus. Kalau dia apa? Paling dalam. Kalau yang paling atas juga dia. Ini namanya darah. Kata tingkatan juga ada. Baca aja tuh di mana di Amar ada neraka yang berada di situ. Paling kecil tuh model gantung, paling kepala ceplung. Kalau mau saya tusuk timah. Oh, lebih bahaya lagi ya, sekarang populer yang LGBT.